Enggak. 200. 200 atas. Pak, minum lagi mau pulang. Oh, ada itunya deh, akarnya. Baik, pertandingan babak yang kedua akan segera dimulai. Umur sementara kesebelasan Remaja Reboot 3-0 atas kesebelasan Waluin di babak yang pertama. Apakah di babak yang kedua akan tercipta gol baik bagi kesebelasan Remaja Reboot maupun bagi kesebelasan Waluin? Perubahan apakah yang akan dilakukan oleh Pos Akan Putih di babak yang kedua setelah timnya tertinggal 0-3 atas kesebelasan Remaja Reboot? Fluid sudah tertekan pertandingan babak yang kedua baru saja dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Remaja Reboot berhadapan dengan kesebelasan Waluindo. Langsung saja tidak menuju ke tengah lapangan pertandingan. Remaja Reboot menekan, tidak saksikan kali ini usaha yang dilakukan Bode arahkan umpan kurang cepat, berhasil diintersek oleh pemain dari kesebelasan Waluindo dan kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain Remaja Reboot Odang. Belakang kita saksikan kepada rekannya Dedi kirimkan umpan ke depan dan kita saksikan Habib Fikri menjemput bola. Masih Habib Fikri arahkan cepat ke depan, kita saksikan kepada kali ini kita saksikan masih para pemain dari kesebelasan Remaja Reboot kuasai bola, satu perebutan dan kali ini Habib Fikri kuasai bola, kembali dorong ke belakang, kita saksikan masih mendominasi permainan kesebelasan Remaja Reboot di menit awal babak yang kedua, dan pelanggaran tampaknya dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Remaja Reboot terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Waluindo, tergambar dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Remaja Reboot. Sang ikon Remaja Reboot, Rico Marley, masih belum diturunkan di pertandingan babak yang kedua. Pada kesebelasan Remaja Reboot masih unggul dengan skor 3-0 di babak yang kedua, dan kita saksikan kali ini masih terus mendapatkan perawatan medis salah satu pemain dari kesebelasan Waluindo akibat pelanggaran yang dilakukan Danau. Kita saksikan dan tampaknya sudah dapat bangkit, dan kini satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan Remaja Reboot. Apakah yang akan melakukan satu tendangan bebas? Sudah melakukan mengarah kepada rekannya. Kita saksikan dada arahkan umpan kepada Mukmin dorong bola ke belakang kepada Rija pindahkan bola lebar kepada rekannya. Kita saksikan kali ini Odang kembali mundur ke belakang dan cukup baik. Kita saksikan para pemain dari kesebelasan Remaja Reboot untuk terus mendominasi permainan. Kini bola dalam penguasaan penjaga gawang Waluindo Jibun mengirimkan umpan jauh ke depan, dan kita saksikan menekan Waluindo dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Remaja Reboot, dan kita saksikan kini kembali satu peluang berbahaya namun berhasil diantisipasi. Masih kali ini satu upaya tendangan yang dilakukan oleh pemain Waluindo, kita saksikan kuat, masih berhasil diantisipasi oleh pemain depan dari kesebelasan Remaja Reboot. Kini menekan Remaja Reboot. Proses serangan balik yang begitu cepat kita saksikan.
proses gol yang diciptakan oleh pemain dari kesebelasan remaja Rebon tidak saksikan. Hanya 2 orang pemain berhasil mengelabui barisan pertahanan dari kesebelasan Waru Indo. Kembali menjadi kendala lini pertahanan dari kesebelasan Waru Indo kita saksikan. Belum bisa nampaknya menutup serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan remaja Rebon. Terbukti 0-4 ketika kesebelasan Waru Indo atas kesebelasan remaja Rebon di babak yang kedua. Harus ada perubahan di lini pertahanan dari kesebelasan Waru Indo. Kita saksikan begitu rapuhnya lini pertahanan kesebelasan Waru Indo sehingga mudah dieksploitasi oleh para pemain dari kesebelasan remaja Rebon. Satu tendangan sudut bagi kesebelasan Waru Indo. Kita saksikan sudah lakukan, angkat sudah tinggi ke depan. Satu peluang berhasil diamankan oleh pemain bergerak dari kesebelasan remaja Rebon dan menekan mengangkat kaki terlalu tinggi Dedi sehingga wasit pergantian pemain dari kesebelasan remaja Rebon. Ambon keluar 9, masuk Putra Encek 8. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan remaja Rebon menghasilkan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Waru Indo. Kita saksikan kali ini siapakah yang akan menjadi eksekutor free kick dan peluang kita saksikan bagi kesebelasan Waru Indo untuk menciptakan gol. Untuk menciptakan gol bagi kesebelasan Waru Indo sudah lakukan kerjasama yang gagal dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Waru Indo dan kini counter attack kita saksikan kesebelasan remaja Rebon. Namun kita saksikan bola berhasil dibuat keluar arena pertandingan dan para ke dalam bagi kesebelasan remaja Rebon sudah lakukan. Habib Fikri tercuri oleh pemain dari kesebelasan remaja Rebon. Dan dirasakan cukup nyaman para pemain dari kesebelasan remaja Rebon. Kita saksikan kali ini Danau kuasai bola bersama umpan kepada David. Saksikan Oda tercuri oleh pemain dari kesebelasan Waru Indo. Satu peluang kita saksikan, satu tekanan Waru Indo kita saksikan. Namun nampak tidak saksikan satu perebutan terjadi di arah kotak penalti dari kesebelasan remaja Rebon. Namun berhasil bola diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan remaja Rebon. Kita saksikan Danau. Habib Fikri, Danau kembali kuasai bola, masih Danau, umpan kepada rekannya Fajar arahkan umpan ke depan dan kembali kita saksikan remaja Rebon menekan. Harus dilanggar dan harus dihentikan. Kita saksikan pergerakan yang dilakukan Fajar. Wasit pergantian pemain dari mana? Waru Indo keluar tikar 12, masuk lagi 14. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Waru Indo hanya tipis dari garis penalti dan ini menghasilkan satu tendangan bebas bagi kesebelasan remaja Rebon. Kodang hadapi satu tendangan bebas pada ini pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Waru Indo. Masih konsentrasi tidak saksikan Odang langsung ataukah mengumpan barikade pun terus dilakukan oleh para pemain Waru Indo. Tidak taktikan kali ini Odang lakukan sudah Odang. Satu tendangan letup yang dilakukan Odang hanya tipis di atas lista gawang penjaga gawang Jibun. Gagal satu peluang yang dimiliki oleh remaja Rebon melalui satu eksekusi tendangan bebas yang dilakukan oleh Odang. Dan selamatlah gawang sementara bagi kesebelasan Waru Indo yang dikawal oleh penjaga gawang Jibun. Ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan remaja Rebon terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Waru Indo.
tendangan bebas bagi kesebelasan Warung Indo sudah lakukan mengarah langsung ke area pertahanan klub Pajak Rebo. Kembali kita saksikan kuasai bola klub Pajak Rebo dan lagi-lagi pelanggaran kita saksikan dilakukan oleh pemain klub Pajak Rebo Enceng. Pemain yang baru masuk di babak yang kedua. Tendangan bebas sudah lakukan, masih terlalu lemah dan bola berhasil diakui masih oleh penjaga gawang Pajak Rebo Madun. Madun mengikutkan umpan pendek kepada rekannya saat mengikutkan umpan kembali kepada Fajar terlepas dari kontrol bola yang dilakukan Oda. Kini tekanan kita saksikan Warung Indo, kita saksikan kini satu peluang, satu tendangan jarak jauh yang kembali berhasil diblok oleh pemain dari kesebelasan Pajak Rebo. Terus kita saksikan tampaknya membuat tekanan kesebelasan Warung Indo di babak yang kedua. Namun sangat disayangkan ini satu umpan yang kembali gagal dilakukan oleh pemain Warung Indo. Satu perebutan kita saksikan Fajar kepada Oda kepada Habib Fikri berhasil menghentikan bola kerjasama kepada Oda. Satu kontrol bola yang kurang cepat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pajak Rebo Enceng dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Warung Indo sudah lakukan. Ini satu peluang Pajak Rebo terlepas Pajak berbahaya. Satu peluang Pajak sudah saksikan dimaksimalkan untuk menjadi gol bagi kesebelasan Pajak Rebo. Dan kini bola dalam penguasaan pemain Warung Indo, melakukan satu tekanan Warung Indo, arahkan umpan jauh ke depan dan kita saksikan terlepas dari kontrol bola yang dilakukan oleh pemain Warung Indo. Kembali gagal satu upaya tekanan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Warung Indo. Kita saksikan kini Pajak Rebo melalui dana kirimkan kepada Mungkin kepada Habib Fikri, masih Habib Fikri, jenderal lapangan tengah bagi kesebelasan Pajak Rebo. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pajak Rebo dana terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Warung Indo. Tendangan bebas sudah dilakukan dan kini mendekat kesebelasan Warung Indo. Kembali gagal satu upaya kontrol bola yang dilakukan oleh pemain Warung Indo. Bola dalam penguasaan Dana pindahkan bola ke sebelah kiri maksudnya kepada Dana, berhasil diintersep oleh pemain dari kesebelasan Warung Indo. Dan kita saksikan kini Warung Indo kuasai bola. Kita saksikan masih kali ini tekanan wasit pergantian pemain Pajak Rebo Dana keluar masuk Ucup 10. Pelanggaran dilakukan terhadap Habib Fikri, kapten kesebelasan Pajak Rebo. Satu tendangan bebas bagi kesebelasan Pajak Rebo sudah melakukan maksudnya kepada Odang. Bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Warung Indo yang terus berupaya membongkar lini pertahanan kesebelasan. Pelanggaran cukup keras, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pajak Rebo dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap Akmal. Cukup jelas memang pelanggaran yang dilakukan Akmal sehingga wasit menghadiahi satu buah kartu kuning dan satu tendangan bebas didapati oleh kesebelasan Warung Indo. Satu kesempatan ini kembali didapati oleh kesebelasan Warung Indo melalui satu eksekusi tendangan bebas. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Pajak Rebo Madun. Amanah gawang sementara bagi kesebelasan Pajak Rebo. Odang kuasai bola. Salah umpan Odang, ini bola dalam penguasaan Ucup tidak out. Maksud kami Ipan, dan ada pelanggaran nampaknya dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Pajak Rebo.
tendangan bebas didapati oleh kesebelasan Waru Induk. Kembali peluang melalui satu eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Waru Induk. Kita saksikan sudah lakukan dan kita saksikan terpakai satu tendangan bebas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Waru Induk. Hanya tinggi di atas sisa gawang penjaga gawang Madun. Madun berhasil kuasai bola. Kini Habib Fikri arahkan umpan. Pajak Raymond lalu ujuk Habib Fikri, kembali ujuk kuasai bola, masih ujuk pendek kepada Habib Fikri. Oh, cukup baik kerjasama dua orang pemain dari kesebelasan Pajak Raymond. Habib Fikri dengan ujuk, namun tidak saksikan gagal satu upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh para dua pemain dari kesebelasan Pajak Raymond. Madun cukup tenang, tidak saksikan mengamankan gawang dari kesebelasan Pajak Raymond dan kembali bola berhasil dikuasai oleh Mukmin, namun satu kontrol bola yang kurang cepat dilakukan Mukmin sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan tidak pastikan Waru Induk yang terus berupaya. Oh, satu umpan yang kembali terlalu tajam sehingga bola mengarah kepada penjaga gawang Pajak Raymond Madun. Kita saksikan kali ini satu serangan balik tampaknya Pajak Raymond. Habib Fikri kuasai bola, jenderal lapangan tengah dari kesebelasan Pajak Raymond. Dan saksikan kali ini Oda satu shooting keras masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Jibun dan amatlah gawang sementara bagi kesebelasan Waru Induk. Jibun direkan umpan jauh ke depan, berhasil diheading menjauh oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pajak Raymond dan tahu salah umpan kembali terjadi dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Waru Induk. Ini satu serangan balik, kita saksikan satu umpan yang kembali berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Waru Induk. Satu umpan yang diciumkan Danau dan ini kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Waru Induk. Kita saksikan rally lagi, kontrol bola yang kurang cepat dan ini satu tekanan kali ini. Satu upaya tendangan yang menghasilkan satu tendangan sudut saja bagi kesebelasan Pajak Raymond. Sudah lakukan ujuk kuasai bola dan lepas dari kuasa bola yang dilakukan ujuk. Gagallah tidak saksikan satu tekanan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Pajak Raymond. Salah mengirimkan umpan, tidak saksikan Akmal dan kini bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Waru Induk. Pindahkan bola ke sebelah kiri, menekan dia saksikan kali ini Waru Induk masih kalau satu umpan yang kembali gagal dan kandaslah satu serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Waru Induk dan kini Pajak Raymond melalui ujuk satu umpan terobosan. Kita saksikan masih kali ini Fajar terjatuh namun tidak merupakan satu pelanggaran dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Waru Induk. Satu tendangan gawang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Waru Induk. Sudah melakukan mengarah jauh ke tengah lapangan pertandingan. Bode kerjasama kepada rekannya dan kini menekan Waru Induk, namun cukup baik kita saksikan ini hancuran bola keluar arena pertandingan dan para ke dalam baju kesebelasan Waru Induk sudah melakukan ini menekan kesebelasan Waru Induk.
satu dan kita saksikan satu peluang. Dan kembali satu peluang bagi kesempatan Waru Induk. Atau sepakat yang masih belum menemui kesempatan dan hanya menghasilkan satu tendangan. Gawang saja bagi kesempatan remaja tidak terkait. Salah satu pemain dari kesebelasan Waru Induk sudah berdiri pada posisi offside. Satu serangan tidak saksikan. Remaja Rebel melalui cek dan harus dilanggar. Tidak saksikan Odang. Manakah bola akan diarahkan? Odang sudah lakukan Odang. Oh, berhasil ditinju oleh penjaga gawang Waru Induk Cibur. Kita saksikan terus kali ini menguruk diri pendanaan kesempatan Waru Induk. Para pemain dari kesempatan remaja Rebo sudah lakukan umpan mumi kepada Encik. Gagal. Tidak saksikan satu peluang yang sangat terbuka dimiliki oleh Encik, dan kali ini kembali datang ke masih para pemain dari kesempatan remaja Rebo Uju terjatuh namun tidak merupakan satu pelanggaran. Kita saksikan lagi-lagi kira kali ini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan satu lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan remaja Rebo. Mobil sudah lakukan mengarah kepada Danu ke sebelah kanan, tidak saksikan kepada rekannya Akmal, dan kembali berhasil tampaknya masih bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan remaja Rebo Indonesia. Habib Fikri pada ujung, masih ujung kuasai bola pada Habib Fikri, pindahkan bola ke sebelah kanan, bola cepat satu umpan yang dilakukan Habib Fikri, dan kembali salah satu pemain dari kesebelasan Waru Induk tampaknya harus terkabar dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan kembali kami informasikan datang lagi ke Stadion Mini Pakujaya. Esok sore bertanding dua kesebelasan Trans NT dari Rongtok berhadapan dengan kesebelasan Melian. Kali lagi bagi para penonton untuk hadir kembali ke Stadion Mini Pakujaya untuk menyaksikan sulit untuk bangkit. Oh, tampak cukup serius cedera yang dialami oleh pemain dari kesebelasan Waru Induk. Doni tampaknya harus diganti ke luar lapangan. Itu nungguin apa? Sakit. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Waru Induk sudah lakukan. Tercuri oleh para pemain dari kesebelasan remaja Rebo, dan ada pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain remaja Rebo. Ini menghasilkan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Waru Induk. Sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan remaja Rebo, dan bola mengarah keluar area pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan remaja Rebo. Baru ngepur. Lembar, satu lagi baru menang setengah. Gerakan bola meninggalkan lapangan pertandingan dilihat ke dalam bagi kesebelasan Waru Induk. Sudah lakukan, belum berhasil direbut oleh pemain remaja Rebo. Habib Fikri. Bola berapa?
4, tadi kan nomor 3. Kepada Mukmin. Udah baru dapat Ucu, masih Ucu. Ini nambah nih, nambah. Odang. Kalau nambah yang menang. Umpan ke depan kepada Fajar yang dituju. Masih Fajar cukup baik mengecoh pemain Waru Indu. Mukmin kepada Fajar. Namun pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan peran ke dalam saja bagi kesuksesan Repaja Rebound. Dan peran ke dalam dilakukan mengarah kepada Danau. Odang, masih Odang, pendek kepada Danau, pindahkan bola ke sebelah kanan dan saksikan Denny kuasai bola. Denny kerjasama kepada Odang. Habib Fikri kembali mempermainkan bola para pemain dari kesebelasan Repaja Rebound. Odang, masih Odang kuasai bola, masukkan Odang, berikan umpan dan kiri satu tekanan. Repaja Rebound tidak asasikan. Ucup pendek kepada Danau, masih Danau dorong bola ke belakang kepada Rika. Rika pendek kepada Habib Fikri, kembali Odang kuasai bola, berikan umpan ke depan. Repaja Rebound, satu umpan crossing tidak saksikan. Fajar yang dituju. Satu perebutan kembali terjadi, tidak saksikan di area kanan pertahanan kesebelasan Waru Indu. Fajar terlepas dari kawalan, tidak saksikan Fajar dan susah bro main bola. dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Waru Indu. Hanya beberapa sentimeter saja dari garis finasi dan menghasilkan satu tendangan. Satu peluang melalui satu eksekusi tendangan bebas kita gantikan Mukmin, angkat bola Mukmin. Namun terlalu tinggi dan terlalu tajam satu umpan yang dilakukan Mukmin sehingga bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Waru Indu. 4-0 masih unggul sementara kesebelasan Repaja Rebound atas kesebelasan Waru Indu di babak yang kedua. Satu tendangan gawang sudah dilakukan, namun bola berhasil disundul keluar lapangan pertandingan oleh Danau. Dan ini satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Waru Indu. Satu perebutan bola kembali terjadi dan kini dikuasai bola out, salah umpan. Ini bola berhasil dikuasai Mukmin. Habib Fikri ke kanan tidak disaksikan dan kali satu shooting arahnya masih terlalu lebar dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Waru Indu. Tidak saksikan sudah melakukan dan Rosana sudah pertandingan babak yang kedua dimenangkan oleh kesebelasan Repaja Rebound dengan skor telak 4-0 atas kesebelasan Waru Indu. Maka kesebelasan Repaja Rebound berhasil melaju ke putaran kedua. Kami selaku kerabat kerja dan reporter yang melaporkan jalannya pertandingan sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam sepak bola.